Manajemen ayam pembibit merupakan salah satu faktor penting dalam industri perunggasan. Tanpa manajemen yang baik, produktivitas ayam dan kualitas bibit yang dihasilkan bisa menurun. Dalam video ini kita akan membahas hal-hal utama dalam manajemen ayam pembibit, mulai dari sistem pemberian pakan, kepadatan kandang, hingga sistem perkandangan baik pada ayam pembibit petelur maupun pedaging. Mari kita simak sama-sama. Sistem pemberian pakan. Pada ayam pembibit, pakan tidak diberikan secara ad libitum atau bebas tanpa batas. Hal ini karena konsumsi pakan berlebih dapat menyebabkan kegemukan, yang akhirnya menurunkan produksi telur tetas maupun tingkat fertilitas. Untuk ayam pembibit pedaging, sistem pemberian pakan biasanya terbatas atau restricted feeding. Pada fase grower, pakan diberikan sekali sehari, yaitu pagi hari antara pukul 7 hingga 9. Sedangkan pada fase produksi, pakan diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore, agar kondisi tubuh tetap terjaga dan fertilitas meningkat. Sementara itu, pada ayam pembibit petelur, pola pemberian pakan hampir sama. Pada fase grower, pakan diberikan sekali sehari di pagi hari, kemudian saat fase produksi, pemberian dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Pengaturan ini sangat penting untuk menjaga bobot badan sesuai standar, sebab ayam pembibit petelur yang gemuk dapat menurunkan kualitas dan kuantitas telur tetas. Untuk ayam pembibit pedaging pada kandang liter fase starter, kepadatan ideal adalah 7 hingga 8 ekor per meter persegi dan diturunkan menjadi 4 hingga 5 ekor per meter persegi pada fase dewasa. Sedangkan untuk ayam pembibit petelur, kepadatan bisa lebih tinggi. Pada fase starter dan grower, kepadatan mencapai 10 hingga 12 ekor per meter persegi. Namun ketika memasuki fase produksi, kepadatan diturunkan menjadi 5 hingga 7 ekor per meter persegi. Sebagai contoh, BPPT Unggas Jatiwangi menggunakan kapasitas 5-6 ekor ayam per 1 meter persegi. Menjaga kepadatan yang sesuai akan mengurangi stres, mencegah persaingan pakan, serta menghindari masalah kanibalisme. Karena kita telah membahas sistem pemberian pakan dan kepadatan kandang, berikutnya kita akan mengenal sistem kandang untuk ayam pembibit. Pada ayam pembibit pedaging, kandang yang umum digunakan adalah kandang liter atau kombinasi liter dengan panggung. Rasio jantan dan betina dijaga sekitar 1 jantan untuk 8 hingga 10 ekor betina agar fertilitas tetap optimal. Untuk ayam pembibit petelur, terdapat 2 sistem kandang yang sering digunakan, yaitu sistem postal dan cage colony atau kandang baterai. Sebagai contoh, di BPPT Unggas Jatiwangi digunakan kedua sistem ini. Pada sistem postal, jumlah populasi ayam bisa lebih banyak dalam satu area, sehingga cocok untuk pemeliharaan skala besar. Namun, untuk tujuan peningkatan genetik, kandang cage colony lebih banyak digunakan karena memungkinkan pengelolaan lebih terkontrol. Dalam satu unit cage colony, biasanya hanya terdapat 6 ekor ayam, yaitu 5 ekor betina dan 1 ekor jantan. Pola ini memudahkan pengaturan perkawinan, pencatatan produksi, serta pemilihan induk unggul. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ayam. Dalam peternakan ayam, suhu lingkungan yang sesuai akan membantu menjaga keseimbangan ternak tubuh ayam sehingga energi metabolisme dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan maupun produksi. Bukan hanya untuk pengaturan panas tubuh pada ayam, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stress, sedangkan suhu yang terlalu rendah mengakibatkan energi banyak terbuang untuk mempertahankan panas tubuh. Oleh karena itu, pengendalian suhu kandang menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen pemeliharaan. Untuk ayam pembibit, suhu ideal harus disesuaikan dengan umur dan fase pemeliharaan. Pada fase brooding, umur 0-1 minggu, suhu kandang sebaiknya berada pada kisaran 32-34 derajat Celcius. Agar anak ayam mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, suhu kemudian diturunkan secara bertahap sekitar 2-3 derajat Celcius setiap minggu hingga mencapai kisaran 21-23 derajat Celcius pada umur 5-6 minggu. Setelah ayam beranjak dewasa, khususnya pada fase produksi, suhu optimal berada dalam kisaran 21-24 derajat Celcius. Di luar kisaran tersebut dapat mengganggu performa produksi, kualitas telur, serta tingkat fertilitas dan daya tetas. Pakan merupakan langsung atau salah satu bahan yang dipromosikan khusus untuk ras ayam pembibit.
dengan tujuan utama menunjang kualitas reproduksi dan produksi telur tetas. Pakan ayam pembibit biasanya diformulasikan dengan kandungan protein sedang, energi yang terkendali, dan keseimbangan asam amino esensial yang tepat untuk mendukung perkembangan, produksi telur yang berkualitas, serta daya hidup embrio. Selain itu, mineral seperti kalsium, fosfor, dan selenium, serta vitamin A, D, dan E memiliki peranan penting dalam menunjang fungsi reproduksi ayam pembibit. Manajemen pemeliharaan ayam betina parent stock merupakan kunci utama dalam mencapai performa reproduksi yang optimal dalam industri perunggasan. Sistem manajemen ini melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek nutrisi, pencahayaan, dan lingkungan yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan dan produksi. Program pencahayaan merupakan aspek kritis dalam manajemen parent stock yang mempengaruhi onset produksi dan performa reproduksi. Dari awal hingga minggu ke-23, program pencahayaan adalah 8 jam terang dan 16 jam gelap dengan intensitas cahaya 10 lux. Stimulasi cahaya diterapkan secara bertahap pada usia 23 minggu dengan meningkatkan panjang cahaya dari 8 menjadi 11 jam dan intensitas cahaya menjadi 50 lux dalam 3 hari. Dari aspek nutrisi, dalam manajemen parent stock memerlukan perhatian khusus terhadap keseimbangan energi dan protein untuk mencegah overfed yang dapat mengganggu produksi telur. Sistem pemberian pakan terjadwal menjadi komponen penting di mana lampu menyala pada pukul 4.30 pagi dan pemberian pakan dilakukan pada 11.30 siang. Dan lampu padam pada pukul 7.30 malam. Program pembatasan pakan ini bertujuan untuk mengontrol berat badan dan mempertahankan keseragaman flock yang optimal. Manajemen lingkungan kandang juga memegang peranan penting dalam keberhasilan pemeliharaan parent stock. Faktor-faktor seperti ventilasi, kepadatan kandang, suhu, dan kelembaban harus dikontrol secara ketat untuk menciptakan kondisi optimal bagi ayam parent stock. Biosecurity yang ketat juga diperlukan untuk mencegah masuknya penyakit yang dapat mengganggu program reproduksi. Perbandingan manajemen ayam pembibit jantan dan non-pembibit. Ayam pembibit jantan adalah bagian dari indukan unggul, yaitu parent stock yang dipelihara khusus untuk menghasilkan telur tetas berkualitas day one chicken. Pemeliharaan ayam pembibit dilakukan dalam 3 fase: starter, grower, dan layer. Dengan manajemen ketat agar performa reproduksi optimal. Sebaliknya, ayam jantan pembibit misalnya broiler, final stock, atau pejantan ras petelur dipelihara terutama untuk pertumbuhan daging dan tidak diikutkan dalam program seleksi genetik induk. Perbedaan ini mempengaruhi strategi pemeliharaan masing-masing kelompok. Dalam hal pakan dan pemeliharaan, pejantan pembibit biasanya dipelihara terpisah sejak DOC dan hanya digabungkan setelah mencapai kematangan seksual tertentu. Mereka diberi ransum khusus, misalnya pakan starter dengan protein tinggi, agar angka tubuh berkembang baik dan kualitas sperma terjaga. Pada fase awal, pemberian pakan penuh full feed diprioritaskan untuk mencapai target berat yang mendukung fertilitas. Selanjutnya, ransum sering dibatasi atau restricted feeding untuk mencegah kegemukan yang dapat menurunkan kesuburan. Manajemen pakan pada ayam pembibit diterapkan berbeda antara pejantan dan betina untuk menghindari kompetisi. Di sisi lain, ayam jantan dan pembibit umumnya dipelihara intensif dengan pakan ad libitum atau selalu tersedia untuk pertumbuhan cepat. Misalnya ayam petelur jantan dipanen sekitar 8 hingga 10 minggu dengan berat rata-rata 0,8 hingga 1 kilo. Seleksi dan tujuan pemeliharaan juga membedakan kedua kelompok. Ayam pembibit jantan melalui seleksi ketat sebelum fase bertelur pertama. Pejantan dengan bobot rendah, cacat seksual, atau masalah kesehatan diafkir agar hanya pejantan berkualitas baik yang digunakan. Strategi ini memastikan keseragaman berat badan dan fertilitas induk tinggi. Sebaliknya, pada ayam jantan non pembibit, seleksi genetik kurang ketat karena mereka lebih ditunjukkan untuk produksi daging. Tujuan pemeliharaan pejantan pembibit adalah menjaga fertilitas tinggi demi menghasilkan DOC unggul. Sedangkan pada ayam jantan non pembibit, tujuan utamanya adalah mencapai konversi pakan dan pertumbuhan optimal sesuai pasar daging.